Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, nama Nurul Hasanah Anissa, NIM 2014040005, dan rekan saya Fitra Wahyuna dengan NIM 2014040012, dan Tiara Datul Hasanah dengan NIM 2014040023. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diampu oleh Ibu Fitria Mardika MPD. Perkenalkan, nama saya Tiara Datul Hasanah, NIM 2014040023, akan menjelaskan materi mengenai struktur penulisan pemrograman Pascal. Yang bagian materi pertama saya akan menjelaskan yaitu struktur program Pascal pertama kali dirancang oleh Profesor Technical University di Zurich, Switzerland. Profesor tersebut adalah Niklaus Wirth. Nama Pascal diambil dari nama seorang filsuf dan ahli matematika pada abad ke-17, yaitu Blaise Pascal. Pascal merupakan high-level language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Mudahnya, Pascal ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan pada saat seseorang mempelajari algoritma dan juga pemrograman terutama di bidang akademis. Selanjutnya, struktur program Pascal. Penulisan yang terstruktur merupakan suatu keunggulan dari bahasa Pascal. Dengan adanya struktur, para programmer bisa dengan mudah membaca kode programnya. Karena suatu program yang besar bisa dibagi menjadi beberapa komponen kecil. Struktur program Pascal diantaranya. Yang pertama, bagian judul program. Judul program sifatnya adalah opsional di dalam program. Artinya boleh dituliskan atau boleh juga tidak dituliskan. Judul program hanya bertujuan untuk memberi nama dari program yang dibuat. Judul program harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan titik koma. Contoh, program Pascal, titik koma. Dalam penulisan judul program ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Kalau tidak sesuai aturan, maka dalam penulisan judul program ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Kalau tidak sesuai, maka program akan error. Aturan penulisan judul adalah sebagai berikut. Judul program harus diawali dengan huruf kapital. Tidak boleh ada spasi pada judul program. Karakter underscore dapat digunakan untuk menggantikan spasi. Yang ketiga, aturan dari penulisan judul program yaitu angka hanya bisa digunakan pada tengah dan akhir judul. Judul program ini sebenarnya bersifat opsional, tetapi akan lebih baik jika kita memberikannya. Yang kedua, bagian deklarasi. Selanjutnya adalah deklarasi program. Bagian ini bisa diibaratkan sebagai alat dan bahan pada buku resep makanan. Isi dari bagian deklarasi adalah memberitahu komputer apa-apa saja yang kita butuhkan dalam menjalankan program. Letak bagian deklarasi ini ada di bawah judul program dan di atas keyword begin. Contoh bagian deklarasi. Uses CRT, titik koma. Kode tersebut memerintahkan komputer untuk menggunakan library yang namanya CRT. Ibaratnya saja, library itu sebagai sebuah alat untuk melakukan sesuatu. Pada bagian deklarasi ini, kita juga dapat mengetikkan beberapa bahan yang dibutuhkan seperti konstan, variabel, type, prosedur, dan function. Saya Fitra Wahyuna, NIM 2014040012, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, bagian program utama. Bagian ini bagian terakhir dan paling penting. Bagian ini adalah tempat untuk menuliskan logika program kita. Pada bagian ini, program akan menggunakan semua alat dan bahan pada bagian deklarasi. Seluruh bagian di antara begin dan end merupakan bagian program utama. Contoh, begin, kemudian CLR, SCR.
diakhiri dengan titik koma. Kemudian Redland yang penulisannya tanda petik 1 belajar Pascal, kemudian tanda petik 1 dan diakhiri dengan titik koma. Dan Redland titik koma, kemudian N. Pembahasan kode ini. Yang pertama, begin. Memerintahkan komputer untuk memulai logika program. Yang kedua, CLR-SCR merupakan kependekan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar. CLR-SCR merupakan salah satu kegunaan dari alat CRT yang ada pada bagian deklarasi. Yang ketiga, Redland yang penulisannya itu diawali dengan tanda petik 1, kemudian belajar Pascal dan tanda petik 1 diakhiri titik koma. Yang singkatan dari read yang berarti menulis dan LN singkatan dari line. Memerintahkan komputer untuk menulis sesuatu yang berada dalam tanda kurung. Dalam hal ini adalah belajar Pascal. Yang keempat, Redland, yaitu read berarti baca dan LN yang singkatan dari line. Memerintahkan komputer untuk membaca baris. Jadi, sebelum kita menekan enter, komputer akan tetap berhenti pada bagian ini untuk membaca sesuatu. Dan yang kelima, N. Bagian akhir program yang menyatakan bahwa program sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya program akan keluar. Kemudian untuk contoh praktiknya akan dilanjutkan oleh Nurul Hasanah An-Nisa. Oke, selanjutnya kita membahas yaitunya mengenai contoh dari program Pascal ini. Yang pertama, kita buka dulu sebuah aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Pascal NID. Kita klik. Kemudian kita pilih tanda tambah yang tersedia dan kita pilih file baru. Nah, di sini akan tersedia 3 pilihan. Karena sekarang kita akan membuat sebuah program, maka yang akan kita pilih yaitu yang bagian paling atas. Selanjutnya kita beri nama dari file ini yang akan menjadi judul dari program kita nantinya. Untuk contoh yang pertama, itu akan dibuat contoh program tanpa deklarasi. Maka kita buat saja judul filenya yaitu tanpa deklarasi. Untuk file yang terdiri dari lebih dari satu kata, maka tidak kita pisah dengan menggunakan spasi, tapi dengan menggunakan underscore. Kita langsung saja buat judulnya yaitu tanpa deklarasi. Kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang disajikan di layar, yaitunya judul program tanpa deklarasi, kemudian uses CRT, kemudian begin, kemudian ada juga read line, kemudian end. Nah, sekarang untuk contoh yang pertama, di bawah begin kita tulis write sebelum kita menulis katanya, kita awali dulu dengan tanda petik 1, kemudian saya belajar, dan diakhiri dengan tanda petik 1 lagi, tutup kurung, kemudian di akhir baris ini kita tutup dengan titik koma. Enter, kita tulis write lagi. Bahasa pemrograman Pascal, ditutup dengan petik 1, tutup kurung, titik koma.
Nah, bila program ini kita jalankan, maka akan menghasilkan tulisan seperti ini. Saya belajar bahasa pemrograman Pascal yang disajikan dalam satu baris. Nah, sekarang jika kita ingin membuat ini menjadi 2 baris, kita tinggal tambahkan ln menjadi write-len di kedua kata write tersebut. Kemudian kita jalankan program ini sehingga hasilnya menjadi seperti yang disajikan di layar. Sekarang untuk contoh yang kedua, kita akan membuat contoh program deklarasi konstanta. Sekarang kita pilih file baru, kemudian ketikkan judulnya. Kita beri judul konstanta. Oke. Kemudian selanjutnya di bawah uses.crt ini kita tulis const. Enter. Panjang. Misalkan panjangnya itu sama dengan 5 titik koma. Kemudian lebar, misalkan lebarnya itu sama dengan 6 titik koma. Kemudian di bawah begin kita tulis write-len. Dalam write-len petik 1, kemudian tulis panjang sama dengan petik 1 lagi, koma, kemudian panjang tanpa petik 1, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita tulis write-len lagi di dalam kurung petik 1, lebar sama dengan petik 1, koma, tulis lebar tanpa tanda petik dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian program ini bila kita jalankan akan menghasilkan tulisan seperti yang ditampilkan pada layar, yaitu panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 6. Selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu contoh program deklarasi variabel. Sekarang kita pilih lagi file baru, beri judul filenya yaitu variabel. Klik OK. Kemudian di bawah uses.crt ini kita tulis var, enter nilai, integer, titik koma. Nah, integer ini itu merupakan tipe data untuk bilangan bulat. Selanjutnya rata-rata, kita pilih real. Nah, real ini itu merupakan tipe data untuk bilangan desimal. Selanjutnya nama, kita pilih string, titik koma. String itu merupakan tipe data untuk data berupa kata atau kalimat. Selanjutnya lulus, kita pilih boolean, titik koma. Nah, selanjutnya di bawah begin ini kita ketik nilai titik 2 sama dengan 10, titik koma, kemudian rata-rata,
titik 2 sama dengan, kita misalkan 125,45, koma di sini menggunakan titik ya, 45, titik koma, nama, titik 2 sama dengan Nurul. Jangan lupa sebelum kata ini kita beri tanda petik 1 dulu. Nurul Anissa, tutup petik lagi, titik koma, kemudian lulus, titik 2 sama dengan ya, true, titik koma, kemudian enter, kita tulis Write-Learn di dalam kurung tanda petik 1, nama siswa, titik 2, tanda petik 1, koma, nama. Kemudian Write-Learn lagi untuk nilai, koma, nilai, tutup dengan tanda titik 2. Selanjutnya Write-Learn lagi rata-rata, rata-ratanya penulisannya sesuai sama yang kita tuliskan di atas tadi. Kemudian enter, Write-Learn lagi di dalam kurung lulus, koma, lulus. Nah, sekarang kita coba jalankan program ini sehingga hasilnya nama siswa Nurul Anissa, kemudian nilainya 10, rata-rata 125,45, lulus true. Nah, untuk contoh selanjutnya kita akan cobakan yaitu dalam program matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita pilih file baru, kemudian kita beri judul dari programnya yaitu operasi matematika. Jangan lupa diberi tanda underscore untuk memisahkan katanya. Klik OK. Nah, selanjutnya di bawah begin ini kita tulis Write-Learn. Yang pertama kita akan cobakan operasi penjumlahan. Kita beri tanda petik 1. Misalkan yang akan kita jumlahkan yaitu 2 tambah 5 sama dengan petik 1, kemudian 2 tambah 5 tanpa menggunakan tanda petik, titik koma. Kita coba jalankan program ini, hasilnya yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7. Benar ya? Lanjut untuk operasi pengurangan, kita ketik Write-Learn lagi. Dalam kurung kita tulis petik 1, misalkan 7 dikurang dengan 2 sama dengan petik 1, 7 kurang 2 tanpa menggunakan tanda petik, titik koma. Kita coba jalankan program ini yaitu 7 kurang 2 sama dengan 5 ya, benar. Lanjut untuk perkalian, Write-Learn. Dalam kurung kita tulis misalkan yang akan kita kalikan yaitu 2, tanda petik 1 jangan lupa, 2 dikali 7 sama dengan petik 1, 2 kali 7. Nah, dalam pemrograman kata
Untuk perkalian kita simbolkan dengan bintang, tanda simbol bintang. Kemudian enter. Kita coba dulu jalankan. 2 kali 7 sama dengan 14. Benar ya. Lanjut untuk pembagian, write learn. Dalam kurung kita coba tulis 4 dibagi 2 sama dengan petik 1, koma 4 bagi 2. Nah, dalam pemrograman untuk pembagian kita gunakan tanda garis miring. Bagi 2 titik koma. Kita coba jalankan program ini. 4 bagi 2 sama dengan 2. Benar. Nah, mungkin untuk contoh dari program Pascal ini cukup sampai di situ. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.